Semoga tercurah senantiasa kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita umatnya. Yang saya hormati Profesor Imam Robandi, founder dari Airo Society sekaligus penyelaras dalam acara pagi ini. Yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Jaini ST MM, guru besar dari Universitas Diponegoro yang akan menjadi narasumber Mapara pada hari ini. Terima kasih Prof untuk kesediaannya. Yang saya hormati para panitia dari Steering Committee dan Organizing Committee yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu bekerja keras dalam rangka melancarkan kegiatan Mapara ini. Seluruh peserta Mapara yang hadir hari ini dan semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini menjadi ladang keberkahan dan semakin memperdalam pemahaman kita tentang konsep pangan masa depan dalam perspektif Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat hari ini adalah the future food in Islamic perspective. Future food dalam perspektif Islam adalah tema yang sangat relevan dengan kondisi global saat ini. Karena seiring bertambahnya populasi dan terbatasnya sumber daya alam, maka ke depan tantangan pangan ini akan semakin besar dan nyata. Untuk memulai acara dengan penuh keberkahan, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Yusron Rumbawa. Beliau adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cilengsi semester 6, jurusan Teknik Informatika yang berasal jauh di sana dari Bulak, Maluku. Masya Allah. Beliau akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 yang mengingatkan kita akan pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Kepada saudara Yusron Rumbawa, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya
Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula baginya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, jazakumullahu khair kepada Ananda Yusran ya Rumbawa atas bacaan yang luar biasa, sangat merdu dan penuh kehusyuan. Terima kasih Ananda Yusran. Selanjutnya, sebelum kita memasuki kajian inti hari ini, seperti biasa, ada hal yang sangat istimewa yang selalu kita nantikan, yaitu pengantar penyelaras dari founder Airo Society, Profesor Imam Robandi, yang akan memberikan perspektif awal tentang tema hari ini. Kepada Prof. Imam, dipersilahkan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi hari yang sehat selalu. Amin. Ya, Prof. Jaini dari Semarang selalu sehat dan selalu mencerahkan. Pak PB semua, Mbak Izuki dan panitia hari ini, saya tidak hafal. Dan Rumbawa tadi luar biasa, bagus sekali. Namanya bagus. Yang pertama itu, yang kedua, di Jawa itu ada peribahasa, urip nggo mangan, mangan nggo urip. Jadi hidup untuk makan dan makan untuk hidup. Itu beda banget. Hidup untuk makan itu di mana-mana makan. Yang bukan jatahnya dimakan. Yang bukan porsinya dimakan. Itu hidup untuk makan. Makan untuk hidup itu ulat tuh, ulat. Jadi dia makan ya sederhana aja. Yang dimakan di daun ya itu aja udah. Kenyang, tidur. Sampai menjadi kupu-kupu. Nah, dari kategori makan untuk hidup dan hidup untuk makan, mangan go urip atau urip go mangan, kita dapat menghitung kita masing-masing. Karena kita beragama pasti ada ukurannya, ada takarannya. Ya. Ada jenisnya yang boleh, yang tidak, ada porsinya yang boleh dan tidak. Nanti biar Prof. Jaini yang mengungkap semua. Yang ketiga, Prof. Jaini yang saya hormati, acara ini adalah acara tiap pagi dan panitianya dari Bapak Ibu semua yang ada di sini, ya, yang sudah sangat profesional dari mulai ya sebulan sebelum Ramadan sudah tertata. Pesertanya dari Sabang sampai Merauke dan tidak mudah untuk kita bangun pagi. Ya, orang yang bangun pagi itu orang yang sangat spesial, sangat spesial. Sebelum orang lain tahu sudah tahu, sebelum orang lain merasakan sudah merasakan. Kok sejuk sekali hari ini? Ya, padahal tadi pagi ada yang lebih pagi dari saya bangun. Masa-masa pagi begini sampai pukul 8-9 adalah masa istimewa karena otak itu benar-benar plong. Nah, disinilah kesempatan kita untuk menyerap apa saja, ya. Jadi yang Prof. Jaini nanti akan sampaikan, saya percaya Prof. Jaini itu guru besar hebat lah. Saya nggak tahu posisinya di Undip, tapi mesti top itu posisinya. Katanya ketua apa gitu ya, saya tidak apa. Dan beliau kan asli Kebumen, tetangga dengan saya. Nah, silahkan dicoba Bapak Ibu merasakan pagi. Ibu berangkat dari tempat ibu bapak masing-masing. Berangkat pukul 4 pagi atau setelah subuh, menuju kota yang dituju. Itu rasanya indah sekali. Saya bertahun-tahun merasakan itu. Ya, mulai tahun 2002, 2003, 2004, 2005 terus. Karena dulu itu setiap Sabtu pagi itu, kadang-kadang saya subuhan di jalan. Itu saya berdakwah di banyak sekali tempat. Dari sampai ke kampung-kampung, ya. Pak Jokowi mungkin belum belum belusukan waktu itu. Saya sudah sampai ke Rajak Besi, ke daerah Sukamade, Kencong, atau mana daerah selatan Puger sana.
Kalau Jawa Tengah ya Jeruk Legi perbatasan dengan Jawa Barat dan Dayak Luhur, Dayak Kolot, daerah apa Cipari itu itu di awal-awal dulu itu. Jadi merasakan betapa indahnya. Saya kadang-kadang rindu sekarang dengan kesibukan yang ada, saya rindu perjalanan pagi. Ya. Tapi Bapak Ibu coba silahkan rasakan mumpung hari Lebaran, mumpung hari Lebaran nanti pulangnya jangan siang-siang. Coba pulang ke kampung pukul 4 pagi, subuhan di jalan, begitu akan merasakan la in syakartum la azidanakum oleh in kafartum min adzabil syadid. Silahkan Prof. Jaini, waktu saya serahkan ke penjenengan apa saja yang ada di explore di sini karena Bapak Ibu yang di sini sudah siap. Aku lu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Prof. Imam. Seperti biasa, paparan dari beliau selalu sederhana tapi sangat mendalam gitu. Itu yang luar biasanya dari Prof. Imam nih. Eh, Hadirin sekalian, sebelum kita memasuki kajian utama, izinkan saya untuk mencoba mengkontekskan kembali tentang future food ini dalam perspektif Islam. Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa saat ini dunia pangan tuh sedang menghadapi tantangan yang sangat besar. Banyak sekali muncul inovasi-inovasi pangan seperti daging berbasis sel, terus kemudian pertanian bioteknologi yang memunculkan pertanyaan-pertanyaan apakah makanan yang dihasilkan dengan proses demikian ini memunculkan pertanyaan tentang kehalalannya, tentang keberkahannya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hal yang seperti ini insya Allah akan kita lebih tahu dalam dari paparan yang akan disampaikan nanti oleh narasumber kita. Sebelumnya, izinkan saya secara singkat membacakan CV dari Prof. Dr. Muhammad Zaini, STMN, guru besar dari Departemen Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Beliau meraih gelar doktor di Wageningen University di Belanda dengan fokus penelitian pada teknologi pengeringan pangan berbasis zeolit yang hemat energi. Beliau telah banyak melakukan inovasi dalam teknologi pangan, terutama dengan metode pengeringan dan suhu rendah yang menjaga kandungan nutrisi dan kualitas dalam bahan pangan tersebut. Karya-karyanya sudah sangat banyak dan telah dipublikasikan secara luas dan diaplikasikan dalam industri pangan. Insya Allah hari ini beliau akan menyampaikan kajian tentang future food dalam perspektif Islam yang akan membahas bagaimana inovasi-inovasi pangan tadi tetap dapat dikembangkan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam Islam. Kepada Profesor Dr. Muhammad Jaini, STMN, dipersilahkan, Prof. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prof. Imam Robandi, senior saya dari satu daerah ya. Beliau dari Gombong, saya dari Jagoan satu kabupaten, yang ide-idenya sangat progresif sekali, multi talenta dan sebagainya. Mulai dari kesenian, kemudian dari apa namanya kesenian wayang itu ya, dan mulai dari bahasa juga berbagai bahasa, bahasa Jepang jelas, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab dan lain-lain. Beliau sangat fasih sekali. Dan juga Bapak Ibu yang hadir secara online pada pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul secara online di sini dalam rangka untuk berbagi sesuatu yang mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Saya mohon maaf apabila nanti di dalam paparan ini ada beberapa informasi yang mungkin kurang tepat ya, karena memang pengetahuan saya tentang
eh, agama Islam itu juga sangat terbatas ya. Sehingga mohon maaf Kak, apabila nanti di dalam penyampaian ada hal-hal yang mungkin kurang pas ya. Baiklah, untuk mulai pada hari ini akan kami paparkan yaitu eh, pangan masa depan di dalam perspektif Islam ya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa perkembangan food ya di dalam sekarang ini memang sangat pesat sekali ya, mulai dari sintesa protein ya, ataupun daging-daging ya, daging-daging yang menggunakan sel ya, sel-sel tertentu yang dikembangkan ya. Jadi bisa diproduksi berbagai jenis daging sesuai dengan yang diinginkan ya. Misalnya daging ikan salmon atau daging sapi ya, dan seterusnya. Mungkin dengan cita rasa dan tekstur yang comparable ya, yang hampir sama dengan aslinya. Ya, di satu sisi itu memang suatu terobosan ya, karena untuk mendapatkan daging tidak perlu kolam yang luas ataupun peternakan yang luas ya. Ya, tapi di sisi lain memang dari aspek eh, apakah hal itu diperbolehkan ya. Dan mohon maaf, saya di sini juga statusnya bukan ahli fatwa ya, bukan ahli agama. Jadi saya hanya memaparkan saja. Jadi saya juga mungkin di sini kurang berfokus pada apakah boleh atau tidak bolehnya ya, karena saya memang bukan bukan orang yang eh, punya kapabilitas ataupun legalitas untuk menyampaikan hal tersebut. Ya, ini saya hanya menyampaikan pandangan-pandangan saya, eh, future food di dalam perspektif perspektif Islam yang saya ambil dari beberapa eh, media ya, khususnya untuk yang terkait sama informasi tentang eh, dalil-dalil mengenai makanan ya yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ya. Jadi di bawah informasi itu juga sudah saya sampaikan sumber-sumbernya ya. Jadi nanti mohon dicek juga apabila ada informasi maupun sitasi yang tidak tepat. Kemudian yang pertama adalah memerintah pemerintah perintah mengkonsumsi makanan yang halal ya dari Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal ya. Kulu mimma fil arti halalan thayyibah wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Jadi ya Yohanes, kulu mimma fil arti halalan thayyiban. Jadi wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan baik ya. Jadi yang diperintahkan untuk kita konsumsi di sini adalah sesuatu yang halal dan baik ya. Sesuatu yang halal dan baik, dan kita tidak boleh dilarang mengikuti langkah-langkah syaitan ya. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Jadi konsumsi yang halal itu jelas baik dari jenis spesifikasi bahannya maupun cara mendapatkannya. Nah, tentu yang halal ini tidak semuanya harus kita konsumsi. Jadi kita juga harus memilih mana yang terbaik untuk jasmani dan rohani kita. Ya. Jadi masing-masing setiap orang mungkin kondisi sistemiknya berbeda. Ya. Jadi pemilihan makanan itu juga disesuaikan dengan kondisi sistemik dan kebutuhan kita masing-masing. Ya, karena aktivitasnya berbeda, sistemiknya berbeda, ya tentu dampak yang ditimbulkan terhadap sesuatu yang kita konsumsi ada kalanya juga berbeda antara satu dengan yang lain. Walaupun memang secara umum sama ya, misalkan protein untuk membangun, karbohidrat untuk energi dan seterusnya. Tapi seberapa besar kebutuhannya ini kan disesuaikan dengan kita
kegiatan kita masing-masing dan kondisi sistemik kita. Contoh misalnya ada seseorang yang alergi terhadap bahan makanan ataupun obat tertentu ya. Padahal itu obatnya juga sama ya. Mungkin dari 100 orang atau 1000 orang ada satu dua yang kurang cocok. Itu karena kondisi berbeda-beda. Dan kondisi jasmani ya, kondisi jasmani yang akibat dari kegiatan kita maupun makanan yang kita konsumsi, jadi physical condition itu juga mempengaruhi rohani, ya, rohani kita, ya itu. Dan kondisi rohani ini juga mempengaruhi fisik. Ya. Jadi ada kalanya kalau orang banyak pikiran, ya pikiran kemudian takut dan seterusnya, mungkin juga asam lambungnya naik, ya asam lambungnya naik, sehingga terkena mungkin sakit gastrik, ya, atau yang lainnya yang berdampak pada akibat kenaikan asam lambung misalnya ya. Mohon maaf jika contoh ini kurang pas. Ya. Jadi itu dari rohani ya. Kemudian dari jasmani ini juga bisa mempengaruhi rohani. Ya, jadi karena mungkin kondisinya sakit ataupun sebagainya, maka menjadi tidak tidak pede ya, tidak percaya diri, menjadi frustasi dan seterusnya. Nah, ini juga mempengaruhi terhadap rohani kita. Ya, jadi itu memang seperti flip of coin, jadi dua sisi yang selalu bersama dan saling mempengaruhi. Kemudian ini ada beberapa contoh makanan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah dalam surat Al-Insan ayat 17 disebut jahe ya, jahe. Wa yusqona fiha kasangkana mizazuha zamjabilan. Ya, jadi dalam ayat 17 nanti dicek ya. Kemudian pisang ini juga disebutkan dalam surat Al-Waqiah. Kemudian ada madu, kemudian ada buah tin ya dalam surat Watini wa zaitun. Kemudian juga ada habatus sauda ini dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian dan yang lain-lainnya adalah biji-bijian anggur, buah-buahan dan sayur-sayuran itu di dalam surat Abasa ya. Jadi misalnya wa faqihatau wa abba ya. Kemudian wa zaituna wa nakhla ya. Dan sebagainya itu nanti bisa dicek di dalam surat Abasa. Mata'alakum wali an'amikum. Jadi semuanya untuk kita semua ya, yang untuk yang mana bisa kita ambil manfaat ya dari sumber-sumber daya hayati yang ada yang halal ya dan memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsinya untuk kebaikan kita semuanya dan juga untuk menjaga kelangsungan hidup dan kehidupan kita. Kemudian ada juga makanan-makanan yang spesial ya, misalnya ada manna wasalwa ya. Jadi manna ini sejenis madu ya yang rasanya manis ya. Wanzalna alaikumul manna wasalwa ya. Jadi ini hidangan yang dikhususkan untuk Bani Israel ya. Ya, karena mereka berada di daerah yang mungkin sumber dayanya kurang, ya, kemudian mereka mulai kekurangan logistik, ya, sehingga mereka memohon kepada nabinya, Nabi Musa alaihissalam untuk Allah SWT menurunkan makanan bagi mereka. Jadi dikirimlah sejenis madu yang rasanya manis, ya. Dan tentu karena rasanya manis ini mengandung energi yang banyak ya. Jadi mereka menjadi lebih kuat. Kemudian salwa ya, daging dari sejenis burung puyuh ya. Jadi mereka dikirimkan makanan itu kalau tidak salah pada pagi dan sore. Pada pagi dan sore. Kemudian ini ketutupan ini ya, ketutupan pitanya ini saya. Nah, oke. Jadi
Kemudian jadi khasiat dan manfaatnya ya. Jadi mereka mengkonsumsi ini selama bertahun-tahun ya. Jadi mereka selalu aja makanan itu hadir ya setiap pagi dan sore ya. Jadi 2 kali ya, konsumsinya 2 kali. Dan itu sudah cukup untuk menguatkan mereka dan membuat mereka menjadi eh, tumbuh dan berkembang ya. Kemudian umatnya Nabi Isa ini juga memohon diturunkannya makanan dari langit ya. Jadi dalam Quran surat Al-Maidah ayat 111 sampai 115. Jadi kemudian turun makanan itu dalam bentuk daging, kemudian roti dan buah-buahan yang manfaatnya menyehatkan ya, menyehatkan ya, dan juga membuat orang yang sakit ya, diceritakan yang sakit beberapa tahun atau bertahun-tahun menjadi sembuh. Jadi ini hidangan spesial ya, yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Kemudian kemudian ini hidangan penghuni surga. Jadi di dalam surga ini juga penghuni surga mendapatkan hidangan-hidangan, ya antara lain hati dan daging sapi, kemudian ada daging burung, buah-buahan, madu, air jahe, air kafur dari telaga Al-Kautsar, yang mana apabila dikonsumsi atau diminum tidak akan haus selamanya. Kemudian ada khamar dan kemudian ada susu. Jadi intinya penghuni surga ini adalah yang mengkonsumsi sesuatu ya, makanan dan minuman yang mana sekali konsumsi ini mereka menjadi kenyang ya, dan tidak haus selamanya dan jadi kuat. Ya, walaupun mereka di dalam surga itu ya mungkin berkali-kali memohon makanan ya, mengkonsumsi makanan, tapi sebenarnya konsumsi itu untuk keinginan saja. Jadi bukan karena mereka kelaparan ataupun kehausan. Ya. Karena sudah meminum telaga dari Al-Kautsar ya, yang mereka tidak haus selamanya. Nah, ini tentu menjadi kemudian ya, makanan di surga ini juga tidak pernah habis walau dikonsumsi terus ya, dan mereka juga tidak perlu membuang sesuatu ya. Jadi kalaupun membuang sesuatu misalnya bersendawa dan sebagainya, itu baunya harum ya dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah eh, kualitas makanan dan minuman yang ada di surga itu berbeda dengan quality makanan yang ada di dunia. Ya, kualitasnya berbeda. Kemudian dari sisi ketersediaannya, ya mereka juga ada terus-menerus, ya. Terus-menerus ada. Nah, ini juga menjadi inspirasi bagi kita, bagaimana kita juga mengembangkan, ya, menurut kemampuan kita sebagai manusia tentu saja ya, dengan keterbatasan kita. Bagaimana kita bisa mengembangkan eh, logistik ataupun penyediaan atau sediaan makanan itu yang berterusan. Ya. Oleh karena itu maka dikembangkanlah model bercocok tanam. Ya. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sudah ada peternakan dan pertanian. Ya. Buktinya ketika putra-putra Nabi Adam melakukan peribadahan dengan melakukan korban, ada yang mengkorban hasil bumi dan juga ada yang berkorban hasil peternakan. Ya, jadi kemudian eh, jenis makanan yang kita produksi ini juga harus kita kembangkan ya, agar jenis makanan yang dikembangkan itu yang diproduksi itu juga kita modifikasi ya, dimodifikasi ya dari bahan-bahan yang halal, kemudian bahan-bahan yang baik sehingga berdampak dan bermanfaat bagi tubuh. Jadi bisa nggak kita membuat semacam smart food ya misalnya yang bisa menguatkan ya dalam jangka yang cukup lama, menguatkan kita di dalam jangka yang cukup lama, misalkan 12 jam tidak merasa lapar, atau minum misalkan dalam tempo 12 jam tidak merasa haus
atau lebih, misalkan 24 jam ataupun 2 hari dan seterusnya menurut kadar kemampuan teknologi kita. Jadi kalau memang kita bisa membuat semacam smart food yang mungkin dikonsumsi bisa memberi kekuatan ya kepada kita, misalkan 1 hari atau 2 hari misalnya saja, dan ini tentu juga akan sangat bermanfaat karena akan meningkatkan kualitas hidup kita. Mungkin yang tidak kuat berpuasa akan menjadi lebih kuat berpuasa. Kemudian orang yang mengalami problem kesehatan dan mungkin mau operasi begitu, ya ketika mengkonsumsi makanan ini, eh, kan biasanya kalau operasi ini 8 jam tidak boleh makan dan minum. Jadi kalau mengkonsumsi makanan yang dikembangkan ini akan tetap bugar ya. Ya, karena bisa menguatkan dalam waktu misalnya 24 jam atau 48 jam. Ya. Sehingga ketika dioperasi kondisinya tidak lemes begitu, jadi masih memiliki kekuatan yang seperti biasanya. Ya, mungkin ini juga akan membantu proses recovery dan sebagainya. Sehingga mungkin waktu opnamnya akan menjadi lebih pendek. Kemudian volume yang dikonsumsi ini juga kalau bisa lebih minimalis ya, namanya aja smart ya. Mungkin semacam konsentrat atau apa ya, di mana apabila dikonsumsi ini maka akan merilis nutrisi di dalam tubuh, kemudian rilis energi, dan mungkin juga kalau dalam bentuk cairan akan merilis kebutuhan airnya. Jadi ini adalah suatu tantangan. Jadi yang saya sampaikan tadi, eh, kemudian perlu mempelajari lagi bagaimana komponen makanan ini ketika dicerna. Ya, jadi ketika dicerna, dikonsumsi di dalam tubuh ini menjadi apa? Ya, kalau misalnya karbohidrat menjadi gula, ya kemudian gula ini nanti untuk sumber energi. Tetapi bagaimana gula ini bisa diikat, ya, bisa diikat oleh tubuh, dan kemudian model pengikatan di dalam tubuhnya itu seperti apa? Ini juga perlu dipelajari agar yang dikonsumsi ini juga tidak menimbulkan dampak yang negatif. Jadi reaksi kimia di dalam tubuh perlu dipelajari. Nah, kalau teknik elektro, mungkin Prof. Imam ini juga ada baterai ya. Jadi bisa nggak itu makanan itu dikembangkan, jadi nanti layaknya seperti baterai ya pengikatannya. Jadi kebutuhannya bisa dirilis ya, kebutuhan energinya dan seterusnya. Ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi ngikatnya seperti apa sehingga nanti rilisnya itu disesuaikan dengan kegiatan konsumennya. Nah, ini juga perlu dikembangkan ya, perlu dikembangkan dan risetnya perlu dipelajari. Bahkan yang daya tahan lama ini kalau bisa lebih ya, lebih. Jadi menguatkan orang yang berpuasa sangat sangat bermanfaat ini. Tapi tentu ini juga harus dikembangkan ya. Kalau lebih lama lagi, ya mungkin bisa, why not ya. Sementara mungkin misalkan 3 hari kenyang dan seterusnya lebih lama lagi, mungkin sekarang masih science fiction ya. Tapi suatu saat bisa jadi ini menjadi comes true ya, menjadi sesuatu yang real ya, ya dengan perkembangan sains dan teknologi. Jadi inspirasinya ya dari Telaga Al-Kausar yang memberikan inspirasi bagi kita. Oh ternyata bisa ya untuk tidak selalu banyak minum ya, tetapi tidak haus misalnya. Nah mungkin ini menjadi ide bagi kita, inspirasi, mengembangkan ya. Yang maksudnya yang sama ya, yang sama tujuannya ya tentu hasilnya akan jauh ya. Karena kita sebagai manusia kan sifatnya hanya meniru saja ya, meniru ataupun menganalogi sesuatu yang sudah diinformasikan ya menurut kadar kemampuan kita. Kemudian juga bagaimana menentukan komposisi ingredients-nya yang tepat. Ya mungkin bisa slow digestive ya, slow release ya, dan seterusnya di dalam tubuh kita.
Kemudian di dalam ketahanan pangan, jadi kita juga banyak tantangan ini, pangan dan pertanian dan peternakan ini, hadirin sekalian, dan juga Prof. Imam ini. Jadi lahan ini makin sempit, lahan pertanian makin sempit, ya buat keperluan kita ya, untuk papan, ya, untuk housing, untuk pabrik, untuk perhotelan, perumahan dan seterusnya. Ya itu secara alamiah jelas akan makin sempit ya, karena kita semuanya perlu lahan. Seperti si Fulan misalnya, putra-putrinya ada 4 ya. Sekarang rumahnya 1. Nah, yang putra-putri 4 ini juga perlu 4 rumah untuk kelangsungan hidup keluarganya. Jadi satu keluarga kebutuhan tanah masa depannya akan bertambah ya karena kebutuhan alamiah. Nah, kalau lahan yang digunakan untuk pertanian kemudian ada alih fungsi dan seterusnya, maka ini adalah tantangan. Jadi lahannya makin sempit. Jadi perlu adanya pemuliaan tanaman atau hewan atau plant breeding. Ya bagaimana supaya bisa dipercepat masa panennya. Jadi padi misalnya lahannya tadinya 10 hektar, sekarang berkurang jadi 8 hektar. Ya bisa enggak ini memproduksi ataupun mengembangkan tanaman yang masa panennya lebih pendek. Ya, yang tadinya mungkin 70 hari bisa enggak menjadi 40 hari. Atau setengahnya misalnya. Ya. Atau mungkin tanaman itu yang produktivitasnya bisa lipat. Ya. Jadi yang 1 tahun tadi panen 2 kali, ya, karena produktivitasnya lipat, maka akan komparabel dengan tanaman yang sebelumnya begitu. Atau karena panennya lebih cepat, mungkin per hektarnya sama, tapi jangka waktunya lebih cepat, maka panennya lebih sering. Jadi ketersediaan bahannya akan sama dengan lahan sebelumnya yang luas atau bahkan lebih banyak. Atau eh, bahan makanan yang tahan hama atau bisa dikembangkan di mana saja. Misalnya padi lahan kering, bisa nggak padi di dalam lahan kering dikembangkan? Atau bisa ditanam di mana saja, ya, mengembangkan tanaman pangan yang mana mungkin akarnya bisa mengikat nitrogen dari udara. Ya. Jadi kenapa tanaman itu diberi pupuk urea misalnya karena kebutuhannya hanyalah nitrogen. Di urea itu kurang lebih 46,5%, kurang lebih. Nah, padahal di udara ini tuh nitrogennya itu 79%, hampir 80%. Ya, tapi nitrogen di udara ini tidak bisa diikat oleh akar tanaman secara langsung. Nah, kita bisa nggak memproduksi tanaman yang bisa mengikat nitrogen langsung dari udara. Nah, ini kalau ini berhasil ya menanam tanaman bisa di mana-mana ya, bisa digantungi dan seterusnya, digantung-gantung pakai hanging atau pakai wall garden dan seterusnya. Jadi bisa memanfaatkan space-space yang ada walaupun sempit. Nah, ini juga yang kedua adalah jumlah penduduk makin besar. Tadi dengan perbesaran penduduk ini juga kebutuhan papan tadi makin banyak, kemudian kebutuhan pangannya ini juga makin besar. Jadi bisa nggak ini dikembangkan yang makanan yang kemasannya lebih smart ya. Jadi dengan volumetrik yang dikonsumsi lebih sedikit ya, tetapi daya fungsinya sama dengan makanan konvensional yang sekarang ada atau mungkin bahkan lebih lebih bagus ya, lebih lebih tinggi, lebih apa namanya, lebih lebih baik ya. Nah, tentu juga yang lainnya adalah kita juga harus mengembangkan food ethicnya ya. Karena di dalam Islam ini juga eh, ada apa namanya, ada etik ya. Jadi makanan yang dikonsumsi ini juga harus halal ya. Halal dan juga memberikan kebaikan bagi tubuh kita. Ya, dampaknya kalau smart food ini dikembangkan, ini juga perlu dikaji efek negatifnya terhadap yang mengkonsumsi dan seterusnya. Jadi kajian ini memang masih perlu
waktu yang cukup lama ya untuk supaya bisa menjadi real ya, datang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau zaman dulu kita melihat science fiction seperti orang berkomunikasi ya melalui handphone, melalui jam tangan dan seterusnya. Dulu kita dalam film Disney, film kartun sering melihat ya. Nah, sekarang HP dan seterusnya sudah comes true ya, sudah ada di depan kita semua dan kita setiap hari sudah menggunakan ya berkomunikasi audio ya, visual ya, jadi berkomunikasi secara eh, lebih apa namanya ya, lebih nyata seperti itu. Kemudian ada eh, teknologi hologram atau apa itu yang mana bayangannya itu bisa didisplay ya, didisplay secara 3 dimensi dan sebagainya ya. Teknologi berkembang ya, di dalam pangan ini juga harus berkembang untuk supaya menjaga ketahanan pangan dan juga nanti dampaknya juga ke yang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Eh, jadi intinya adalah pengembangan smart food ya yang minimalis konsumsinya tetapi daya fungsinya sama atau lebih besar dari makanan konvensional sehari-hari. Ini perlu kita kembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga peribadatan kita. Kemudian lahan-lahan yang sempit ini juga perlu diintensifkan ya dengan pemuliaan tanaman yang handal ataupun juga pengembangan pupuk yang memadai, yang conversion rate-nya tentunya juga bisa lebih tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekeliruan atau ketidakakuratan informasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Tadi penjelasannya luar biasa, sangat inspiratif dan di luar dari yang saya bayangkan bahwa future food yang dibicarakan Prof itu pagi hari ini kita melihat the future food di surga terlebih dahulu gitu ya Prof ya, yang kemudian itu dijadikan inspirasi bagaimana membuat future food untuk di dunia masa depan gitu. Jadi itu luar luar biasa sekali gitu. Pasti saya yakin Bapak Ibu di sini juga ingin ada banyak yang ditanyakan gitu. Saya sendiri juga banyak yang ingin ditanyakan tapi mencoba menahan diri karena sudah ada yang raise hand. Ada Ibu Sunarti, Ibu dari Kota Semarang. Ada lagi yang lainnya? Barangkali kita tampung 2 sampai 3 pertanyaan secara bersama baru nanti dijawab. Ya, ada Ibu Sunarti belum ada. Ada Ibu Rahmah, penanya kedua. Dua dulu ya, Alhamdulillah kita masih punya waktu lebih dari 10 menit, sekitar 13 menit lagi sampai acara berakhir di pukul 6. Baik, kepada Ibu Sunarti, silakan Ibu untuk bisa on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih, Mbak Upi atas waktunya. Ibu suaranya kecil, Ibu. Halo, Assalamualaikum. Nah, itu udah lebih besar. Waalaikumsalam, silakan Bu. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Upi. Baik, Prof, terima kasih atas pencerahannya pagi ini, membuat mata batin serta menajamkan apa yang tadi tumpul tentang pemikiran ke depan. Kalau meminjam dari istilah Alvin Toffler, lompatan yang luar biasa untuk future food yang disampaikan oleh Prof. Zaini. Prof, perkenalkan saya Sunarti dari Kota Semarang, dari Pedulungan Kidul, Prof. Oh, oke. Saya di Sendang Mulyo. Oh, gitu tetangga ya, Prof. Tetangga, oke. Kecamatan. Gitu. Teman kami juga di Undi, Prof. Teman di rumah. Oke, oke. Ya baik, Prof. Menarik sekali tadi Prof mengupas tentang
makanan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Tadi juga disebutkan contoh-contohnya sangat menarik. Memang kalau Al-Quran itu kitab suci yang sempurna. Terutama juga bumbu-bumbunya juga disebutkan, misalnya bakso liha itu bawang-bawangnya juga ada disebutkan dalam Al-Quran, kalau tidak salah surat Al-Baqarah. Jadi tadi ada jahe, jadi teringat bumbu-bumbu yang ada di dapur. Sebagai pengantar itu, kemudian yang kami tanyakan, Prof, di organisasi kemasyarakatan kami, Aisyah itu sudah melaksanakan namanya Qoriyah Thayyibah. Jadi Qoriyah Thayyibah itu kami lakukan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan. Jadi setiap rumah harus menanam, setiap warga Aisyah harus menanam meskipun di polybag atau bahkan di alat-alat yang dimiliki. Ketika bisa menanam, misalnya galon yang tidak dipakai, itu kita belah, kemudian kita desain sebagai alat untuk menanam sebagai pot. Sudah dilaksanakan, meskipun menanam serai, kemudian menanam kangkung. Kami lakukan batang-batang kangkung juga kami potong, kami beli. Jadi kami minta dari para pedagang dan kami tanam kembali. Alhamdulillah subur, kami memanen beberapa kali. Jadi rasanya sangat senang kalau tidak punya sayuran, langsung petik dan dioseng-oseng begitu. Nah, Prof, tadi juga ini pernah terbayangkan oleh kami waktu kecil, Prof. Bagaimana ya lahan sempit besok Agak ketika dipercepat, Bu Iya, Sunarti. iya Pak. Iya, Prof. Baik. Kami membayangkan makanan nanti sebaiknya kapsul ya. Kapsul yang kecil sehingga menghemat dan tidak banyak membuang-buang sampah begitu. Itu bayangan kami waktu masih remaja itu, Prof. Membayangkan sawah nanti lama-lama akan habis begitu. Tapi itu pemikiran pelajar awam masa itu, dan sekarang kami mendapatkan pencerahan dari Prof. Oh ya, kemungkinan nanti suatu saat akan terjadi seperti itu, pengemasan makanannya lebih simpel sehingga tidak usah masak tapi dapat memberikan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh tapi dalam bentuk kecil begitu. Kemudian yang kami tanyakan, Prof, konsep-konsep yang tadi disampaikan Prof tentang food smart ya, Prof, itu sangat bagus dan luar biasa, dan ini mungkin menjawab tantangan ke depan ya, Prof. Tapi bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilakukan, karena kami terus terangkan awam dalam hal itu. Demikian, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sunarti. Prof sekalian ya, dari Ibu Rahmah Mustika dari Metro. Ibu silakan Bu, pertanyaannya singkat, padat, dan cepat ya. Karena waktu kita gak Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof kesempatannya. Perkenalkan, saya Rahmah Mustikawati dari Metro Lampung. Ini saya tertarik sekali dengan smart food tadi. Kalau kita lihat di promosi-promosi itu kan banyak ya, Prof. Ini dapat mencegah ini dapat menguatkan ini. Nah, itu apakah semua produk-produk seperti itu sudah dikaji dalam laboratorium yang berketempatan itu istilahnya? Karena saya pernah mengkonsumsi yang namanya Herbalife itu, memang dalam tubuh saya benar-benar menjadi kuat gitu. Artinya ketika saya seperti sahur seperti ini, minum 1 gelas susu Herbalife sampai nanti buka itu tetap segar dan bugar, ditambah teh konsentrat dan aloe vera. Itu saja yang saya tanyakan. Apakah produk-produk seperti itu sudah menjadi benar-benar bagus gitu? Terima Sudah kasih. aman ya, Bu Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ditakutkan mungkin kekuatan itu asalnya dari zat-zat kimia yang berbahaya, mungkin ya gitu. Nah, apakah sudah dilakukan pengujian kualitas secara akademik gitu di universitas-universitas? Mangga silakan Prof. Jaini untuk bisa menjawab secara langsung. Terima kasih atas masukan pertanyaannya. Jadi untuk pengembangan smart food
Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita mengidentifikasi eh, komposisi-komposisi yang diperlukan oleh tubuh. Ya. Jadi ini kan rencananya mau pembuatan arahnya ke memang ke smart ya. Jadi ukurannya tidak terlalu kecil dalam bentuk kapsul atau tablet yang memberikan daya yang hampir sama atau lebih daripada konsumsi yang konvensional. Dan ini kalau memang bisa dikembangkan, ini memang bisa membuat revolusi, Bu. Jadi revolusi yang tadinya mungkin nggak bisa berpuasa, akan lebih bisa bertahan berpuasa. Kemudian revolusi energi juga karena mungkin jam memasaknya akan menjadi lebih pendek ya, jadi energinya juga lebih hemat begitu. Dan dampaknya ke yang lain-lain ya. Bisa saja mungkin kalau berhasil bisa mendapatkan hadiah Nobel ya. Karena akan akan mengubah ya, akan mengubah kehidupan, mengubah kehidupan. Mungkin juga eh, misalnya fatwa tentang puasa ini pun juga nanti akan dikaji ya. Misalnya kalau bertahan 3 hari boleh nggak untuk dikonsumsi oleh orang yang berpuasa, ya, misalnya boleh nggak mengonsumsi untuk menguatkan orang yang berpuasa misalnya. Nah sekarang yang sudah membuat revolusi ini yang menemukan obat penunda haid itu sampun wonten nggih. Nah ini menurut saya itu juga sangat revolusioner dan sangat bagus sekali karena membantu orang terutama kalangan wanita dan perempuan yang mungkin pada saat haji ini tidak bisa, tapi karena adanya datang bulan, dengan adanya obat itu ada penundaan sehingga yang tadinya mestinya nggak bisa berhaji menjadi berhasil untuk menjalankan ibadah haji. Jadi bayangkan kalau waiting listnya sudah 20 tahun, 10 tahun, ya, sampai di sana kemudian datang bulan. Padahal untuk antri lagi kan nggak mungkin ya dalam tempo yang cepat gitu. Tahun depan belum tentu berangkat lagi atau 5 tahun lagi belum tentu jadwal lagi. Nah ini kan sangat membantu sekali di situ. Ya jadi bisa memampukan orang yang menjalankan ibadah haji secara sempurna. Kemudian yang kedua eh, konsumsi itu kan untuk kita ya, untuk tubuh kita ya. Jadi perlu dipelajari. Yang kedua adalah mekanismenya, pengikatannya seperti apa. Jadi kami sudah berdiskusi dengan rekan kami yang menjadi dokter. Ya. Ini juga beliau sedang mengembangkan untuk itu karena beliau biasanya di operasi kerjanya ya di ruang operasi bidang anestesi. Sekarang sedang ngambil S3 dan sering berdiskusi dengan kami pentingnya konsumsi makanan tersebut. Cuman yang dikembangkan beliau sebaliknya. Jadi yang dikembangkan beliau ini adalah kalau yang tadinya 8 jam tidak boleh konsumsi, boleh nggak 2 jam sebelum 4 jam sebelum operasi boleh konsumsi makanan itu. Jadi mungkin yang dikembangkan sejenis makanan yang quick ataupun yang cepat apa namanya pengikatannya ya, yang sangat cepat dicerna, cepat diikat sehingga dalam tempo 4 jam sudah kosong begitu. Nah kalau saya ini kan sisi lain ya, sisi lain, sisi lain. Jadi memang tahapannya perlu dikaji ke arah sana dan mungkin juga sudah bisa dikembangkan ya untuk misalnya kalau kita naik pesawat dan seterusnya kan tidak perlu bawa yang besar-besar, apalagi antariksawan seperti itu kan berarti nggak perlu membawa logistik yang banyak ya, lebih ringan dan seterusnya. Itu tahapan-tahapannya itu jadi komposisi, kemudian bagaimana mekanisme oleh tubuh, kemudian pengikatannya bagaimana, dan bagaimana makanan itu nantinya dikonversi ya, di dalam tubuh. Ya, tentu dampak-dampaknya juga harus dikaji. Kemudian yang kedua mengenai makanan yang beredar, mungkin dalam bentuk suplemen atau yang lainnya, ya, baik ya sintesa industri maupun yang dari herbal, ya mestinya kalau sudah beredar ini ya mungkin mestinya sudah dikaji ya, sudah dikaji mulai dari
pengembangannya, kemudian in vivo-nya mungkin sudah diujikan ya, kemudian ethical clearance-nya ya, sehingga boleh mendapatkan izin edar ya. Jadi untuk izin edar ya memang kajiannya mestinya sudah meluas ya, termasuk juga isinya apa saja, dampaknya nanti bagi tubuh bagaimana dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang tentunya. Dan konsumsinya juga sebaiknya juga harus dikonsultasikan dengan dokter ya, dengan dokter atau yang membidangi ya. Jadi kita juga masalahnya kalau masalah konsumsi ya seperti yang saya tekankan, kita tidak boleh hanya asal meniru ya. Asal meniru itu nanti dampaknya kan setiap orang kadang-kadang berbeda. Nah, ini yang perlu dikonsultasikan dengan medis ya, yang menangani hal tersebut ya. Jadi tidak apa-apa dikonsultasikan ini seperti apa, berapa porsinya, dosisnya, kemudian kalau mengkonsumsi ini bagaimana, apakah pola konsumsi yang lain harus kita jalankan, misalnya harus minumnya harus banyak atau seperti apa. Lah ini nanti sesuai saran dari tim medis yang menjadi konsultan. Dikonsultasikan aja ke sana Bu, kalau memang eh, ingin mendapatkan informasi yang lebih lebih komprehensif. Iya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon Ya, maaf terima kalau kasih jawabannya Prof. terlalu flat ya, kurang memuaskan. Enggak, luar biasa, mencerahkan sekali ya. Kita hari ini banyak jadi tahu tentang makanan yang tidak pernah sebelumnya kita coba dalami gitu ya. Ternyata jadi membuat saya ingin baca-baca lagi gitu, Prof, tentang berbagai makanan yang eh, halal dan toyib gitu ya. Seperti itu. Pas tadi jam 6 gitu, jadi saya nampaknya harus menutup sesi tanya jawabnya, namun masih ada beberapa agenda ke depan. Barangkali dari Prof. Imam ada yang ingin disampaikan atau dikonfirmasi, ditanyakan juga kepada Prof. Jaini, Prof. Kalau tidak ada, saya mau minta Prof. Jaini memberikan closing statement-nya, Prof. Silahkan dalam 1 menit. Iya, jadi eh, closing statement-nya adalah eh, kita adalah apa yang kita konsumsi. Hmm. Kita adalah apa yang kita konsumsi. Jadi yang kita konsumsi itu adalah representasi dari diri kita. Jadi oleh karena itu maka konsumsilah sesuatu yang memberi manfaat bagi yang halal dan memberi manfaat bagi tubuh kita ya, dengan jumlah porsi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Insya Allah kita akan selalu sehat, kemudian kualitas hidup kita naik, dan juga kualitas peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan meningkat dengan semakin sehatnya jasmani dan rohani kita. Mungkin demikian yang saya closingkan. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Prof. Jaini untuk closing statement-nya dan untuk pemaparannya hari ini tentang materi future food dalam perspektif Islam yang telah membuka wawasan kita lebih dalam tentang future food ini. Alhamdulillah hadirin sekalian, kita telah sampai di penghujung acara Mapara yang ke-17 yang ternyata kalau saya lihat tidak hanya menghadirkan 17 profesor tapi menghadirkan juga 17 orang qori-qoriah, kemudian 17 orang moderator yang berbeda setiap harinya dan akan nanti terus bertambah sampai hari terakhir di 30 orang gitu. Masya Allah luar biasa. Semoga kajian yang kita ikuti ini dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, dan semakin menguatkan pemahaman kita untuk lebih berhati-hati memilih makanan yang akan kita makan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan sertifikat penghargaan sebagai pembicara kepada Profesor Jaini. Silakan bisa ditampilkan sertifikatnya.
E-sertifikat ini insya Allah akan kami kirimkan melalui narah hubung, Prof. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Muhammad Jani yang telah memberikan pemaparan yang luar biasa. Kepada Prof. Imam Robandi selaku Oke. penyelaras juga, dan kepada seluruh panitia SC dan OC yang telah bekerja keras menyelenggarakan Mapara setiap harinya. Tak lupa juga kepada semua peserta yang sudah hadir pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kami juga ingin mengundang Bapak Ibu seluruh peserta yang hadir hari ini untuk tetap mengikuti rangkaian Mapara di hari esok ke-18 yang akan yang akan menyampaikan kajian tentang tema Islam dan pertanian dengan pemateri Profesor Agung Totok, Guru Besar Universitas Jenderal Sudirman. Kehadiran Bapak Ibu semua esok hari kami sangat harapkan. Mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Prof. Imam Silakan. sudah duluan Assalamualaikum. keluar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Sehat selalu, Prof. Ya, turnuhun Dr. Pamit. Izuki. Terima kasih, TUP. Kita akhiri bersama ya ini Zoom-nya. Ya, mohon izin undur diri, mudah-mudahan. Teh Upi sehat selalu. Iya, amin, amin. Bagaimana jurnal kita? Wah, ada yang satu grup. Bagaimana, Bu? Mandek. Enggak sih, cuma belum beres-beres, jadi belum saya upload gitu. Mudah-mudahan nanti pada waktunya. Semoga sukses nanti ya, Bu ya. Iya, masih berproses. Iya, ibu-ibu semua selamat beraktivitas ya. Izin Ya, undur sama-sama diri mohon ya. izin, Saya Les. izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. TUP keren. Bunda Ake sehat ya. Untuk Matur nuwun. itu. Bu Silvi belum Bu Silvi belum kabur toh. Belum. Bu Silvi kabur. Oh, udah ganti aku sekarang. Lah nemben dirasani. Luar biasa dari Banjarmasin, Tanah Saya Laut. kabur, saya. Oh, Bunda sudah menyetir. Iya. Hati-hati, Saya ikut, Bu. Bu Terima Nes. kasih banyak. Ya, Mau share foto proses kaos, ternyata sudah ditutup Rasida. Besok pagi, Mbak April. Enggak apa-apa sih, Bu. Kalau kaosnya itu sudah proses bordir terus siap packing karena target batch satunya kan tanggal 20 sudah harus dikirim, termasuk yang untuk para prof. Buat lebaran ya, Mama Mbak? juga nggak apa-apa itu, Bu Bunda Mama. Pakai kaos ya. Keren, Halo? keren. 30 Bunda Mama. profesor parah. Nggih. Di Kalau awal juga nggak apa-apa, pas nyapa-nyapa itu sebentar. kenapa, Bun? Iklan kaos. Iklan kaos sementara di Mapara dan di board dulu. Karena Iya, ini Mbak. banyak. Di awal gitu loh, di awal pas among tamu itu ambil sebentar. Oke. Sepakat, setuju. Oke. Nggih. Jadi pas orang-orang baru masuk nih sambil kita ngobrol Iya. kalau seperti apa sudah proses sampai di mana. Oke. Karena kalau untuk para prof 30 kaos, kemudian yang kita itu sudah ada sekitar 40 hampir 50 kaos yang sudah diproses untuk batch 1 dan batch 2. Terakhir hari ini soalnya terakhir yang untuk batch 2-nya. Nanti tanggal 30 Saya belum isi, Ramadan saya. pakai itu, Mbak Dalam? April. Tanggal 30 Ramadan kita semua pakai itu. Kalau nyampe, Bu, ini overload ekspedisi, saya tidak berharap. Mbak April saya tak ambil sendiri aja ke tempat Mbak Bu.
Barum. Solo ya? Mbak Mbak Arum Arum. ya? Wah, Iya, langsung kontak Bu Arum saja, Bu. kalau madu. Saya bagian nge-share Kalau aja, madu. nge-share invoice dan nge-share terima kasihnya aja. Saya bagian nge-share tagihan dan menerima rekeningnya saja. Soalnya aku belum transfer. Tak ambil aja nanti kalau kelamaan ya. Usulannya Bu Titi kan tanggal 30. Iya, yang Kalau udah tanggal punya. 28 belum nyampe, udah tangi langsung. Aku ambil di Jogja, di Oh iya, Solo. cocok juga nanti dipakai untuk mengucapkan Nah, selamat Idul Fitri. Idul Semoga Fitri, ya. sampai Nanti sudah. kita bikin video kayak tahun lalu ya Mbak Isuki. Iya. Itu biru Pakai ya. kaos Mapara. Bahannya Yang nggak bagus punya, itu. iya. Yang belum datang, belum nyampe pakai kaos yang serupa aja DC. Cari kaos biru navy Keren. dulu, kan nggak kelihatan. Kan ketutup Iya, kerudung. ketutupan kerudung. Iya, bahan yang dulu itu lusuh ya. Nggak, yang sama dengan yang oren kemarin Bu, oren, kemudian Nordic itu kan bahannya enak. Iya, Iya, yang enak enak. itu, nggak panas. Ya, Iya, disetrika pun pede. iya betul. Ya kan? Cucian langsung digantung, udah pede pakai lagi nggak apa-apa. Maaf ya Bu, nggak sempet. Nggak perlu ini tuh, nggak perlu di apa? Assalamualaikum Nggak warahmatullahi perlu di vote di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pani ya ini. Enggak, ini karena apa? Mau saya share yang anu itu loh. Mana ini? Lo salah. Aku udah baca ya. Tagihan itu. Punya kelihatan belum di tangan. Waduh. Waduh, ya apa ini? Nah, ini loh maksudnya. Nah, ini yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren nggak Anda ikutan kalau itu. Aku nggak Bapak, ada di saudara sini. semua Kemana aku dimanapun Anda dulu ya? berada, kami Ini tim ada beberapa pelaksana Dapur sesi. Mapara 3 Ini tahun terakhir. 2024 Dengerin. mengucapkan Ada yang sendiri-sendiri ini. selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin, sugeng riyadi, mugi amal Lihat kulo dulu, soho Pak. Lihat panjenengan dulu. diterami dening Allah Ada Bunda Titi itu. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Ini teknologi pangan undip kok ya masuk aja dari tadi. atas nama pribadi Muhammad Masih Sanmas ada ini. dan Ibu Sofi. keluarga Mana serta beliau sekarang masyarakat ya? Sorong mengucapkan Enak, Pak Sofi. selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, untuk torang pu saudara-saudara semua di Aero Society. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya untuk torang semua. Insya Allah torang selalu sehat walafiat. Baku dapa lagi di Yang nanti harus Mapara pakai anu tempat ya, harus berikutnya menggunakan laptop dalam ya, biar keadaan sehat kalau backgroundnya walafiat. utuh. Demikian. Bunda Titi kalau nggak Assalamualaikum pakai laptop nggak tak masukin warahmatullahi nanti. wabarakatuh. Kan sekarang pakai Waalaikumsalam. tab, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pakai Nah, HP. salam lebaran bagus dari itu Kota udah full Bukit ya. Tinggi. Ini dari Amak Sofni, salam Mai, lebaran. Maaf lagi ya bahasanya Jobati. masing-masing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skip. Selanjutnya skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Aprilia, lawan keluarga di Kalimantan Selatan. Keluarga aja Mengucapkan dilawan sama selamat April. Hari Raya Lo kada kawa kada tahun dilawan. 2024. Kayak papian dah. Mohon maaf Alhamdulillah lahir sekarang dan Kalimantan batin kalau dan pian-pian Wah, sebagai bahasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili Nanti Enggak saya sih, buatkan kok ingat virtual keberapaan background itu? khusus ngaturakan untuk Sugeng ucapan Idul Fitri. Mohon maaf Desain lahir dan desain. batin. Selamat berjumpa kembali di Mapara Di info tahun sebelumnya depan. Mbak Semoga Ituki, kita jadi semua jangan pada diberikan bubar dulu gitu. kesehatan, rezeki dan Yang umur kemarin kan panjang, bisa spontanitas ya. berjumpa lagi. Jadi banyak yang Waalaikumsalam udah left. warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu, kami dari Kota Semarang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, siyamana wa siyamikum kullu amin wa antum bi khair. Minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi Dari wabarakatuh. Samarinda ada enggak ini Bu Izuki? Coba kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak ikut Prof. Imam mengirim Ghazali begini. dan Bapak Ibu sahabat Air Society. Yang Semoga perjalanan sahabat yang nggak ikut kemarin beberapa dimintain ini, ada yang ngirim, ada yang enggak. mengalahkan hawa nafsu untuk menuju Idul Fitri. Enggak sih, beliau japri. Aku ikut, kirim aja gitu. Dengan agar cahayanya masuk ke jiwa dan menghapus segala kesalahan. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamina wa siyamikum. Bu Dokter Izuki izin live dulu nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ida saking Temanggung wonten ing dinten ingkang suci punika kanthi ikhlasing amanah kula nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula ngantos dumugi punika. Sugeng Riyadi kagem sedaya mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Nida di Kota Bandung nyanggakeun wilujeng beboran siam hiji Sawal 1445 Hijriah. Hapunten sagala kalepatan mugi urang sadayana tiasa uwih deui ka fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya susah-susah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Haji Afandi SMK Muhammadiyah Kandang Haur mengaturkan Sugeng Riyadi selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sugeng Riyadi sedaya lepat nyuwun pangapunten nawi kawula lepat nyuwun agunging samudra pangapunten. Matur nuwun, semoga sehat selalu, saged ketemu mapara yang keempat setahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Afandi wabarakatuh. harus diingatkan ini Mbak, kalau beliau kan berharap ketemu mapara tahun ini. Assalamualaikum Tahun ini nggak ada warahmatullahi masuk sama sekali loh dari awal. wabarakatuh. Saya Umi Putri Ibalia mewakili Air Society Kota Balikpapan ya bersama kawan-kawan Saya nggak lah punya di kontak beliau juga. Balikpapan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dapat bertemu kembali di Mapara yang keempat tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya kalau lewat Balikpapan mampir ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enyong Arum Biari Bianti Sekang Purbalingga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Moga-moga amal ibadahe enyong rika kabehan saged ditampi karo Gusti Allah dan moga-moga tayang ketemu maning karo mapara tahun ngarep dalam kondisi sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mapara tahun kia yang ora mlebu kepriwe lah ngurusi kaos. Lah ora mlebu-mlebu tes kayak embok lah. SMA Muhammadiyah Al-Amin Kota Sorong. Mace-pace, ipar-ipar, adik kakak dong, saya ucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah.
Mudah-mudahan tong baku dapat ulang di Ramadan yang akan datang dan Bu Her, orang matahari bahagia. pagi Ramadan yang keempat. Bu Her, mana Bu Her? Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi menonton Mapara. Moderatornya Ustazah Elizabeth. Idul Fitri telah tiba. Mohon maaf. Nggak ada suaranya Bu Ruki. Suaranya kecil. Iya, Bu. Pakai ini. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah kepada Saya nanti bikin kayak gini loh, Bun. terutama khususnya kepada Prof. Imam Rebani sebagai Dari Jogja ada banyak wakilnya. Bu Her ngomong. Ini Bu Her bukan keluar, Bu Her. perwakilan. di mana saja Nanti kalau banyak orang berarti dikompilasi. Jadi barengan. Iya, tahun-tahun kapan tuh ada bareng juga kan mengucapkan selamat Idul Fitri. Iya, dulu udah pernah bareng-bareng. Dari Dikdasmen Kabupaten Lamongan. Pak Said juga nggak pernah kelihatan. Di akhir Ramadan ini, Nah, itu Bunda saya Susi. wakili teman-teman Lamongan juga Nggak pakai virtual mengucapkan background. selamat Menyusul. Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Saya tuh lagi gumen dengerin Lahir dan batin. bahasa Torang. Wallahu minna wa minkum Jo, minal sini. aidin wal faizin. Orang. Sampai jumpa di kegiatan Mana itu, Bu? Mapara Sulawesi? tahun depan. Sulawesi. Warahmatullahi Minahasa. wabarakatuh. Tadi Orang kita tahu. Orang. Papua pakai torang juga. Iya, ternyata Torang itu kita. Saya Susiati, Oh, torang itu bukan orangnya. mewakili Aisyah Bukan. Torang itu Kalimantan kita. Timur, Torang bahagia. Torang mengucapkan ini. Torang selamat itu kita. Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan Nah, ini dari batin. Jogja juga ini. Samarinda. Mudah-mudahan semua Samarinda ibadah KW. kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bunda Susi sama Terima Rinda kasih. Kawin. Wah, saya tuh Assalamualaikum kepingin banget ke warahmatullahi Samarinda ya. wabarakatuh. Belum ya. Ayo kita Malah besok ke Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama yang sangat panjang, Muhammad Hilman Sueb dari Kak Lamongan. Helman. Namanya Ustadz M. Said di Dasmen Lamongan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Namanya Ustadz Ali Effendi. 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal kita selama Ramadan, baik yang berupa amaliyah, makdoh, khusus, atau yang umum, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita nanti jumpa pada Mapara yang keempat, insya Allah tahun 2025. Kalau lebarannya beda, aku acara ini nggak tetap pulang malah. bergulir dan sukses, barokah, serta membuat kita Kayaknya semakin sehat lebarannya sama karena kayak gini. ada di situ Pemerintah tali tanggal ukhuwah Islam. 30, Muhammadiyah Assalamualaikum tanggal 31. warahmatullahi Loh, Muhammadiyah wabarakatuh. pemerintah Assalamualaikum warahmatullahi 30 full. wabarakatuh. Saya Ibu Herianti dari Oh, ada IRO toh. Society Yogyakarta. Ngaturaken Sugeng Riyadi, minal aidin wal faizin, khusus Backgroundnya untuk Prof. warna-warni, Imam. Bu, ya. Terima kasih banyak dan teman-teman Iya, sahabat backgroundnya. IRO. Mohon maaf lahir dan batin. Mapara, 1 bulan sudah banyak sekali kita peroleh ilmu. Mudah-mudahan menjadi kekuatan Saya untuk agak lebih 11 bulan kurus gitu melangkah ya. ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Ya, Mbak memberikan Isuki, kepada kita saya lebih langkah-langkah ini yang baik ke pipinya depan. Kita kelihatan. bertemu lagi di Sekarang program lebih kita kurus lagi. berikutnya. Wassalamualaikum Sekarang lebih endul. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nih. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri. Mudah-mudahan kita menjadi fitrah beta Besok saudara pakai background yang semua sama ya? yang ada di Oke, Mapara nanti kita 3 buat
di Higher background. Society, khususnya Idul Profesor Imam Fitri. Romandi. Semoga katong semua berada di lindungan Allah Kayaknya Subhanahu background wa kita Ta'ala dan enaknya mudah-mudahan masing-masing Saya bertemu itu lagi di biasanya Mufarat kalau yang Idul keempat. Fitri 1 minggu Minal dulu aidin itu wal faidin. pasti Mohon ke tempatnya maaf Prof lahir dan Imam. batin. Setelah Kalam, Assalamualaikum setelah warahmatullahi wabarakatuh. apa namanya Assalamualaikum warahmatullahi COVID wabarakatuh. nggak pernah ke sana lagi. Saya Izuki Mohasona bertinggal di Probolinggo, asal dari Lamongan, Ketua Yayasan Ibu, Pendidikan ini Al Ibu. Amin Tunggul Paciran Lamongan mengucapkan Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, tidak ada gading yang tak retak dan tidak ada manusia yang tanpa Gadingnya jangan kesalahan. diretakin. Terima kasih Tahun juga ini. kami sampaikan kepada Bapak Mahal. Profesor Imam Robandi, Bu Izuki, guru kita yang besok saya sangat tugas di istimewa dan Jawa multi talenta, Timur kan. juga kepada Mana itu, Bapak bagiannya Ibu Lamongan, Dapur Mapara 3 Madiun, Magetan, 1445 Hijriah, Jombang, juga kepada Probolinggo. para Aku tak mampir partisipan di Mapara Probolinggo. dan juga Kapan semua ini, Bun? sahabat-sahabat Aero Society Itu maupun April. sahabat Izuki. Kayaknya Terima 21 sampai kasih. tanggal Mohon 2. maaf lahir dan batin. Assalamualaikum 26. warahmatullahi Ini Mas wabarakatuh. Hari, Pak. Oke, semoga nanti ada di rumah, Bun. Ada waktu. Karena ini kadang-kadang Ya itu kadang-kadang nggak match waktunya. iya, ini kalau 16 April nggak ada, 26 nggak ada. Wah, kira Nah, itu kan. 21 sampai 2 berapa, Bun? Kayaknya 21 sampai tanggal 25. Coba Tanggal 14 sampai tanggal 21 di Jogja. 14, 21. Terus Jawa Timur, setelah Jawa Timur, Jawa Tengah. Oh, tepatnya yang Probolinggonya tanggal berapa, Bun? Oh, belum tahu. Yang bagi adalah ketua PWM-nya Jawa Timur. Oh. Yang bagi jadwal. Cuma meninjau-ninjau aja gayanya kayak monitoring. Kalau di Lamongan itu di mana aja, Bun? Kenapa? Sekolah-sekolah mama dia dari SD sampai SMA harus ditanya satu persatu. Kesulitan mencari siswa. Jadi kayak eksportir nih. Berarti mungkin ke Yayasan Tempat Izuki, Bun. Kan itu MI-nya MI Muhammadiyah. Oh iya. Iya. Nanti yang di Lamongan berkabar, Bun, kapan saya upayakan pulang. Iya. Kan tidak pas saya ini daftar di boardnya, storyboardnya sudah penuh. Iya betul.